Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman para pecinta sholawat? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah, dan semoga semuanya selalu diberikan keistiqomahan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang Allah. Di video kali ini yang akan saya bahas tentang beberapa pertanyaan dan keluhan teman-teman terkait terkabulnya hajat atau rezeki agak seret, agak susah. Jadi di sini banyak yang merasa sudah ibadah sebaik mungkin, sudah bersolawat sebanyak mungkin, sudah duha dan tahajud sesering mungkin, tapi jangan pernah menganggap diri kita itu lebih baik. Jangan pernah berharap kita itu sudah cukup baik dalam beribadah, karena yang baik buruknya ibadah atau diterima atau enggaknya ibadah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Di sini tugas kita cuman beribadah dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terkait masalah susah terkabulnya hajat itu balik lagi ke diri kita masing-masing, alias introspeksi diri masing-masing. Jadi banyak yang sudah mengatakan alhamdulillah saya tetap berjamaah, saya tetap melakukan sholat duha, tahajud, saya tetap sedekah, saya tetap berselawat banyak, tapi kok agak susah. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, sekarang hati teman-teman udah tenang apa belum selama teman-teman beribadah seperti yang tadi saya sebutkan? Kalau sudah hati teman-teman belum tenang, berarti masih ada keraguan-raguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya jangan sampai kita ragu sama Allah. Jangan sampai kita ragu akan kuasa Allah. Jadi kalau kita masih ragu akan kekuasaan Allah, Allah juga akan benar-benar ragu untuk mengabulkan hajat-hajat kita. Karena Allah itu tergantung gimana prasangka hambanya. Jadi jangan sampai, mungkin banyak yang mungkin dari kita pernah berdoa, mungkin ya Allah kalau emang hal ini baik buatku maka kabulkanlah. Ya Allah kalau emang hajatku ingin engkau kabulkan maka segerakanlah. Nah jangan sampai kita seperti menyuruh Allah, karena Allah itu tidak dalam tekanan. Allah hanya berucap dengan firman-Nya, ud'uni astajib lakum. Kamu tinggal berdoa maka saya akan kabulkan. Allah tidak pernah berkata kamu tinggal berdoa saya akan kabulkan sedikit demi sedikit. Tidak pernah berkata begitu. Allah cuma bilang saya akan kabulkan. Berarti Allah akan mengabulkan tanpa syarat. Nah terkait dengan hajat kita yang butuh kabul, yang maha mengetahui kapan hajat itu terkabul, kapan hajat itu terkabul dengan kondisi yang baik, hanya Allah yang maha mengetahui. Karena Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ibarat sekarang kita pingin mobil mewah sekelas Lamborghini istilahnya, itu Allah bisa mengabulkan, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah tinggal berucap kun, maka terjadilah. Jadi kalau kita dalam keluarga tapi kita punya keinginan pingin mobil mewah sekelas Lamborghini, tapi Allah dia tahu kebutuhan kita itu mungkin mobil ya yang bisa dibilang yang sering kita lihat sehari-hari, itu yang kamu lebih butuhkan. Allah akan memberikan itu karena Allah lebih tahu apa yang kamu butuhkan. Bukan karena Allah tidak bisa berkehendak, bukan tidak bisa mengabulkan permintaan si fulan pengen Lamborghini, tidak. Yang sekarang yang kita mau fokuskan di sini adalah hubungan kita sama Allah gimana. Nah sekarang kita anggap Allah itu bos kita, kita itu
kerja di perusahaan. Jadi kalau seorang bos dan karyawan itu kerja dengan sebaik mungkin, melampaui target dan selalu disiplin, itu kemungkinan besar pasti akan dikasih bonus sama bosnya di luar gaji. Begitu juga Allah. Kamu mungkin pingin uang 1 juta atau pingin hajat kamu mungkin nilainya 10, tapi karena kamu getol ibadah, getol sedekah kamu, dan ketika kamu dalam kesusahan engkau masih sedekah juga, Allah bisa memberikan lebih dari apa yang kita pinta. Bahkan Allah akan memberikan apa yang jauh hari kita minta, sampai kita udah lupa yang kita pinta sama Allah itu, tapi Allah akan mengabulkan di saat yang tepat. Jadi jangan pernah berprasangka buruk sama Allah, tetap berhusnuzon sama Allah. Jadi kalau prasangka hambanya setengah-setengah sama Allah itu dikabulkan nggak ya, dikabulkan nggak ya, Allah juga akan gitu. Saya kasih nggak ya, saya kasih nggak ya, itu dia yang bikin susah. Mungkin bakal dikasih, cuman agak susah prosesnya. Selanjutnya di sini kita ini ibarat pipa paralon yang kalau lancar itu airnya akan mengalir deras, tapi kalau ada kotoran pasti air akan tersendat. Nah, apa kotoran itu di sini? Jadi contohnya mungkin kita punya dosa, entah dosa dari mata, entah dosa dari mulut kita, mungkin ghibah, mungkin tangan atau kaki kita mungkin pernah ke tempat yang tidak disukai sama Allah, atau mungkin hati kita mungkin agak kotor. Jadi itu dibersihkan dulu sama Allah sebelum engkau mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kita pernah berbuat salah sama bos kita, sama perusahaan tempat kita kerja, dan kamu ingin meminta lebih dari pendapatan kamu, ya paling enggak sebelum kamu minta itu, kamu harus minta maaf dulu sama bos kita atas kesalahan kita. Nah, kalau bos kamu udah pelan-pelan memaafkan kamu sampai melupakan kesalahan kamu, ya itu akan normal lagi, kamu akan diberikan kelancaran. Kita alangkah baiknya melihat ke belakang, ke para aulia, para salafus saleh yang dulu, yang cuma sholat 5 waktu berjamaah saja, mereka sudah dikabulkan doa-doanya. Tinggal mereka minta A, Allah langsung ngasih cash A. Mereka minta B, Allah langsung ngasih B. Karena apa? Hati mereka bersih. Mata mereka jaga dari yang haram. Kaki mereka pergunakan ke tempat yang baik. Tidak mereka jalankan ke tempat yang tidak disukai sama Allah. Jadi itu gunanya kita punya spion, kayak kendaraan kita punya spion, kita melihat ke belakang. Para ulama-ulama yang dulu gimana kehidupannya? Padahal cuman beribadah, tapi seolah-olah dunia itu mengejar mereka. Nah, jadi karena apa itu, mereka itu pertama berprasangka baik sama Allah, dan mereka itu sudah punya istilahnya hati mereka itu udah dibersihkan sama Allah atas dosa atau mungkin apa. Karena banyak ulama-ulama kita yang tidak lepas sholawat dan istighfar. Jadi istighfar itu khusus buat memohon ampun kepada Allah, sedangkan sholawat itu kita akan mendapat timbal balik 1 sholawat dibalas 10. Nah, kalau jangan 10, satu kali aja Allah berselawat kepada kita, itu sudah serasa dunia ini udah milik kita seutuhnya. Jadi teman-teman yang masih susah dalam hajatnya, dalam rezekinya, terlebih-lebih karena pandemi ini ya, ekonomi agak susah, terus jualan nggak laku, jangan pernah berkecil hati. Tetap kita andalkan Allah dalam segala suasana, dalam segala hal. Sibukkan diri dengan berharap kepada Allah, sibukkan diri dengan berselawat, sibukkan diri dengan beristighfar. Itu jauh lebih baik daripada kita mengeluh. Saya ini kenapa begitu terus? Ini Allah tidak adil. Nah, jangan sampai keluar kata-kata yang tidak disukai sama Allah. Justru Allah itu maha adil. Allah itu maha mengabulkan semua permohonan hambanya tanpa terkecuali. Jadi itu saran dari saya. Pokoknya jangan pernah berkecil hati. Selalu yakin sama Allah, yakin akan semua sholawat,
yakin akan semua doa-doa, dan yakinlah kalau Allah akan bersama orang yang dicintainya. Allah akan bersama orang yang dekat sama Allah sendiri. Allah akan bersama orang yang suka bangun tengah malam. Jadi yang kalau ada yang tidur tiba-tiba bangun tengah malam karena pipis, itu adalah bukan karena sekedar pipis, itu adalah cara Allah untuk menegur kita, karena saya sedang menunggumu, begitu kata Allah. Saya sedang menunggumu, mintalah apa yang kamu mau. Itu keutamaan sepertiga malam itu. Ya, kalau kita manusia ini, kamu datang jam 1 malam saya tunggu, datang jam 2 saya tunggu, datang jam 3 saya tunggu, datang setengah 4 saya tunggu. Tolong minta. Jadi sekarang misalnya ada seorang manusia bawa uang 1 juta, hai bulan, saya tunggu kamu jam 2 malam, saya kasih kamu 1 juta, saya nggak punya lebih, saya cuma punya 1 juta. Mungkin kita karena itu uang, kita akan bisa bangun, entah pakai alarm atau kita suruh keluarga kita buat bangunkan kita jam 2, itu 1 juta. Padahal Allah itu maha memberikan segalanya, bukan 1 juta, bukan 100 juta, bukan 1 miliar, tapi segala apa yang kita butuhkan Allah bisa memberikan. Yang penting kita ikhlas, itu yang paling mahal. Ikhlas, yakin sama Allah, hilangkan kotoran di hati, jangan berpikir yang enggak, tetap bersolawat, dan ketika azan berkumandang segera ke masjid. Karena kalau kita melihat gimana diri kita sama Allah itu, lihatlah ketika azan berkumandang. Kalau azan berkumandang kita senang karena kita akan bertemu sama Allah, kita akan meminta berkeluh kesah sama Allah. Itu tanda salah satu rahmat dan hidayah Allah masuk ke dalam hati kita. Tapi kalau ada azan tapi ada yang ya Allah azan, baru kita sholat, sekarang sudah azan lagi, itu udah menyepelekan sholat. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Dan semoga teman-teman semua, saya doakan semua, semoga hajatnya terkabul, semua sehat walafiat, semua istiqomah, dan tetap sibukkan diri dengan selawat, tetap andalkan Allah dalam segala hal. Insya Allah semua hajat kalian pasti terkabul, semuanya tanpa terkecuali. Yang penting hilangkan ujub, jangan riya, tetap sholat berjamaah, tetap berselawat, beristighfar, tetap yang rajin sedekah lanjutkan sedekahnya, yang getol berselawat lanjutkan selawatnya. Jangan sampai kita down gara-gara hajat kita belum tercapai. Oke teman-teman, dan jangan lupa untuk membantu channel ini terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua, karena tetap saya ingin bisa menyampaikan walaupun hanya 1 ayat, dan saya ingin juga membumikan sholawat. Semoga para pecinta Rasulullah bisa mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir nanti, dan bisa dekat dengan Rasulullah SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.